Anda kembali di Talk Issue. Jadi Mbak Dina, dengan adanya gerakan Global Sumut Flotilla kembali meningkatkan awareness publik terhadap situasi di Palestina yang sampai saat ini masih mengalami genosida. Nah, akan seperti apa nanti? Apakah Anda melihat akan ada shifting, akan meningkatkan kembali perhatian dunia terhadap Palestina? Isu Palestina ini sebenarnya masih harus terus kita rawat ya, karena isu Israel dalam konteks perang Iran dan Amerika Serikat itu juga minim ternyata diangkat. Orang terlalu fokus ngelihat Amerika Serikat dengan Irannya, padahal kan Israel menjadi motor penting di lapangan gitu ya, yang punya bukan cuman intelijennya, tapi jaringan di lapangan, dan dengan dia menyandera Lebanon, itu sebenarnya satu hal yang harus kita waspadai. Saya udah pernah bilang bahwa Lebanon itu digazakan gitu kan, dibuat sama seperti Gaza. Sedikit menyinggung soal kekerasannya ya. Kekerasan yang ditunjukkan oleh Ben Gvir itu, audiensnya lagi-lagi sebenarnya untuk orang di dalam negeri. Karena Netanyahu itu popularitasnya turun drastis. Jadi boleh dikatakan disapprovalnya. Jadi yang kita lihat kalau udah masalah popularity, kita lihat juga disapprovalnya tinggi atau enggak. Yang enggak setuju sama langkah-langkah dia di tingkat internasional tinggi apa enggak. Ternyata udah sampai hampir nembus 60%. Itu angka yang ketika kita tahu di Israel itu kubunya sekarang yang naik semua kanan, sama-sama itu, sama dan sejenis berarti kan, dengan Partai Likud yang dipimpin oleh Netanyahu, berarti kan risiko kehilangan atau orang mencari opsi baru selain dari Partai Likud makin tinggi. Itu satu. Kemudian Netanyahu itu kan sebenarnya udah berusaha all out mungkin gitu, menunjukkan bahwa dia sangat keras, sangat tidak bisa dinegosiasikan, dan memang di dalam negeri Israel posisinya itu semakin militeristik juga, semakin anti terhadap negosiasi, dan ketakutannya itulah dibina terus lah sama politisi di Israel. Jadi kalau kita bicara soal abuse yang dilakukan oleh si Gvir itu sebenarnya untuk menunjukkan pada audiensnya bahwa kita juga nggak toleransi kok, tetap dukung kita lah gitu. Jadi inilah yang kalau dari segi dalam negerinya Israel menurut saya masih sangat memprihatinkan. Ke depan itu masih akan kita saksikan, unfortunately ya, aksi-aksi yang seperti ini. Mereka nggak gentar intinya gitu, karena sama-sama kompetitornya adalah kanan militeristik. Tapi kalau kita nasib tahanan Palestina, Mbak Dina, ada 9.000 lebih sekarang, bahkan 4.000 diantaranya tahanan administratif tanpa pengadilan, tanpa dakwaan. Betul. Apakah itu akan berubah dengan adanya ini? Kalau saya lihat perhatian internasional itu ternyata makin besar juga pada isu ini. Dan tempo hari kan sempat berhenti ya yang perhatian dari Uni Eropa terhadap hubungan kerjasama ekonomi antara Uni Eropa dengan Israel. Ngambang lah gitu, dibiarkan bahwa ada kritik bahwa basis relasi kerjasama mereka itu kan hak asasi manusia, jadi harusnya ditinjau ulang. Tapi baru sebatas ditinjau ulang, nggak mau potong akses keuangan juga, menghentikan senjata juga enggak kan. Nah sementara audiens di dalam negeri Uni Eropa sebenarnya juga sudah mulai pecah-pecah kan, maksudnya udah nggak selaras juga sama posisi Brussels gitu, posisi di ibu kota EU. Jadi sebenarnya kalau menurut saya minimal ya, dengan kita melihat oh ternyata wajah-wajahnya itu banyak juga orang Asia, dan jumlah negara yang terlibat di Sumut Flotilla ini sampai 100 kan, 100 negara kan sekarang, meningkat pesat dari tahun lalu. Jadi bukannya dalam waktu lama ya, dalam waktu setahun aja peningkatan partisipasi masyarakat itu sangat besar. Dan orang jadi cari tahu ya. Orang jadi cari tahu. Tadi juga sudah dibahas sedikit ya soal peran Israel di belakangnya. Kalau kita berbicara tentang tuntutan Trump, ini mau tidak mau tetap berkelindan dengan upaya antara AS dengan Iran. Ada syarat dari Trump, di Truth Social lagi-lagi bilang kalau mau ikut dalam kontribusi ya negara-negara seperti Bahrain, kemudian di Timur Tengah itu juga harus mau tanda tangan Abraham Accord, yang berarti harus normalisasi hubungan dengan Israel. Akan seperti apa nanti Mbak Aisyah itu? Ya, saya rasa sebenarnya ini sulit ya, karena sebenarnya begini, untuk kemudian negara-negara di Arab Teluk ya, saya kira sebenarnya secara politik mereka memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat, yes, dan kita bisa lihat bahwa mereka merupakan proksi dari AS, dinilai dari bagaimana kemudian ya mereka mengizinkan sebenarnya AS membangun pangkalannya, dan kita tahu sekarang kan ada sekitar 13 pangkalan ya yang rendered incapable setelah perang Iran ini. Tetapi permasalahannya hubungan dengan Israel ini merupakan sesuatu yang berbeda lagi ya, meskipun dari segi
strategi pemerintahan di negara-negara Arab Teluk ini sangat dekat dengan Amerika Serikat, karena let's face it, mereka memiliki banyak bisnis bersama gitu ya. Masyarakatnya ya ini memiliki suara yang sangat antipati sebenarnya sama Israel, termasuk ya ketika melihat bagaimana kemudian Israel ini melakukan berbagai macam pelanggaran kemanusiaan yang ada di kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu kalau kita bicara dalam konteks misalnya perang Iran dan AS gitu ya, banyak sekali masyarakat yang kemudian ada di Arab Teluk gitu ya, itu malah mendukung Iran gitu. Jadi menariknya seperti itu, meskipun bahkan perang ini itu mempengaruhi mereka secara kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi saya kira sebenarnya ini merupakan sesuatu hal yang pelik, karena tadi masalah Israel ini menjadi salah satu isu yang sebenarnya pasti akan menimbulkan instabilitas politik di dalam negeri juga. Kalaupun misalnya negara-negara tersebut pada akhirnya menyetujui ya untuk penandatanganan Abraham Accord. Nah dan terus kita lihat juga sebenarnya di sini Israel ini posisinya adalah sebagai salah satu negara yang memang ingin ya menjadi ingin menjadi negara yang dominan di kawasan Timur Tengah, menjadi satu-satunya great power di kawasan tersebut. Oleh karena itu saya kira sebenarnya kebijakan-kebijakan yang sifatnya agresif seperti misalnya ya expansionist policy kayak yang kita tahu bahwa sekarang tengah dilakukan sebenarnya strategi Israel Raya untuk memperluas wilayahnya, serta kemudian ya pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan yang terjadi ketika prosesnya dilaksanakan, ini sebenarnya tidak akan berhenti gitu. Makanya tadi kemudian ketika kita bicara bahwa nanti akan ada pemilu misalnya gitu ya di Israel di bulan Oktober gitu, dan bagaimana sekarang sebenarnya Yair Lapid dan kemudian Naftali Bennett ini mulai sebenarnya menyaingi suara dari Partai Likud gitu. Yang kita tahu bahwa sekarang polling terakhir menunjukkan kursi di parlemen sekitar 38 itu akan dimenangkan, ini polling ya, oleh Likud, dan kemudian sekitar 36 sampai 37 itu oleh koalisi Bennett dan Lapid. Tapi permasalahannya jumlah yang tipis itu kan masih bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, oleh karena itu saya kira sebenarnya meskipun ya Benjamin Netanyahu sekarang kemudian berusaha untuk berhati-hati, ada kemungkinan dia akan berusaha untuk mengekskalasi lagi peperangannya karena merasa dengan cara karena merasa bahwa ya kemenangan adalah salah satu cara dia mencapai kemenangan politik. Hubungan ini yang nanti saya ingin tanyakan ke Mbak Dina antara Israel dengan Amerika Serikat, karena kabarnya Trump sempat tidak mau berbicara dengan Netanyahu, tapi sekarang kan kemudian akrab lagi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut akan seperti apa hubungan Amerika Serikat dengan katanya the only democracy in the Middle East, itu klaim mereka, dan juga the most moral army in the world. Sesaat lagi tetaplah di Top Issue. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.